Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Lisa Nurul Humaidah dengan NIM 2020-12040. Yang kedua ada Erika Fitriana Anggraini dengan NIM 2020-12075. Yang ketiga ada Eva Mursida dengan NIM 2020-12089. Dan yang keempat ada Novia Fitriani dengan NIM 2020-12091. Untuk materi yang pertama yaitu dilema bisnis. PT Bromo Business Center atau BBC merupakan perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta yang telah beroperasi selama 10 tahun. PT BBC menghasilkan banyak produk beton bagi banyak bangunan perumahan di area metropolitan Jakarta. Pada tahun 2016, PT BBC melakukan ekspansi dengan cara melakukan akuisisi dan menaikkan kapasitas produksi sebagai antisipasi atas peningkatnya permintaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003. Resesi industri perumahan yang terjadi pada periode tahun 2005 sampai 2007 menyebabkan PT BBC berada di posisi yang sangat rentan. Pada saat resesi, perusahaan mengalami penurunan penjualan karena pembatalan kontrak oleh pemerintah. Penjualan perusahaan turun sebesar 32% dalam tahun 2004 dan penurunan ini bertambah sebesar 7% pada tahun 2005. PT BBC mempraktikkan sistem pendanaan tradisional. Anggaran biaya untuk setiap tahun dibuat berdasarkan estimasi manajemen mengenal volume penjualan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu biaya dengan fungsi manajemen. Di sini biaya dengan fungsi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Biaya manufaktur dikelompokkan dalam tiga kategori. Yang pertama ada bahan baku langsung, yaitu ini merupakan semua bahan baku yang menjadi satu bagian integral dari produk jadi. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang dilibatkan secara langsung dalam pembuatan produk. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak langsung, seperti gaji dari penyedia dan penjaga bangunan yang digolongkan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. Yang keempat ada biaya overhead pabrik yang dapat didefinisikan sebagai seluruh biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua yaitu biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur juga seringkali disebut sebagai biaya operasi. Lalu biaya manufaktur ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Untuk biaya penjualan, yaitu semua biaya yang dihubungkan dengan aktivitas penjualan dan pengiriman produk. Lalu yang biaya administrasi dan umum ini mencakup semua biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas administrasi dan umum. Pola perilaku biaya. Biaya dapat digolongkan atas yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya-biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu atau range of capacity totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, total biaya tetap tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Variable cost merupakan biaya
biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Perubahan pada total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan secara proporsional. Lalu yang ketiga ada biaya semi-variabel atau semi-variable cost. Biaya semi-variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Selanjutnya yaitu biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam mengelola perusahaan, seringkali manajemen dihadapkan pada berbagai masalah yang terkait dengan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh manajemen berkaitan dengan penentuan berbagai macam alternatif yang akan dilaksanakan di waktu mendatang. Keputusan yang diambil dapat berkaitan dengan penentuan dua macam alternatif atau penentuan lebih dari dua macam alternatif. Lalu pengambilan keputusan jika dilihat dari sisi jangka waktu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek, yaitu pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek, seperti menerima atau menolak pesanan khusus, meningkatkan, mengurangi, atau menghentikan produk-produk tertentu. Lalu memilih area atau daerah penjualan baru, menetapkan potongan harga, mengganti sejumlah peralatan dengan peralatan yang baru, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian dan konsep biaya relevan. Biaya relevan adalah semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan, yang mana oleh karenanya biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan yang lain, atau merupakan biaya yang dapat dihindari, atau avoidable cost pada suatu alternatif tindakan. Selanjutnya yaitu konsep biaya relevan. Konsep biaya relevan terdiri dari 8 biaya, yaitu yang pertama biaya diferensial atau differential cost. Biaya ini merupakan biaya yang akan datang yang memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan pendapatan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua yaitu biaya yang dapat dilacak atau traceable cost. Biaya traceable cost adalah biaya yang dapat diikuti jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, biaya penggantian atau replacement cost. Biaya penggantian adalah biaya yang berkaitan dengan penggantian aset atau jasa yang akan terjadi di waktu yang akan datang pada saat dilakukan penggantian. Yang keempat yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan merupakan penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan ini perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu.
Yang kelima, biaya yang diperhitungkan atau input cost. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang sebenarnya tidak terjadi dan diperhitungkan seringkali harus dipertimbangkan untuk perbandingan dan analisis biaya. Yang keenam, biaya inkremental atau incremental cost. Biaya inkremental adalah biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Yang ketujuh, biaya tunai atau out of pocket cost. Biaya tunai disebut pula dengan biaya kas, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajemen. Yang kedelapan, biaya tertanam atau sunk cost. Biaya tertanam adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Biaya tertanam merupakan pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu yang tidak dapat ditutupi kembali dalam situasi tertentu dan tidak akan mempengaruhi biaya di masa depan. Selanjutnya yaitu penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan konsep biaya relevan. Yang pertama, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan digolongkan sebagai pesanan khusus jika pesanan tersebut mempunyai harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga jual produk yang sama kepada pelanggan umum. Informasi akuntansi yang relevan untuk memutuskan apakah suatu pesanan khusus diterima atau ditolak adalah laba diferensial. Laba diferensial merupakan selisih antara pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Yang kedua yaitu keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur. Kapasitas yang menganggur dapat digunakan untuk menerima pesanan khusus, mengolah lebih lanjut produk yang dihasilkan, atau menghasilkan produk baru. Yang ketiga, keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas. Total laba kontribusi atau laba kontribusi setiap satuan kapasitas merupakan informasi relevan untuk pengambilan keputusan terkait penggantian. Jika kapasitas sama besarnya, maka informasi relevan terkait keputusan penggantian aset tetap adalah penghematan tunai antara aset tetap baru dengan aset tetap lama. Jika kapasitas aset baru dengan aset lama tidak sama besarnya, maka informasi relevan untuk keputusan penggantian aset tetap adalah laba diferensial aset tetap lama dan laba diferensial aset tetap baru. Dan yang terakhir yaitu keputusan penyewaan atau penggunaan kapasitas. Sebagian kapasitas akan disewakan jika biaya kesempatan menyewakan sebagian kapasitas lebih kecil daripada biaya kesempatan menggunakan sendiri sebagian kapasitas tersebut. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Jika biaya iklan dianggap terlalu tinggi proporsinya terhadap laba neto, sementara jika tidak beriklan juga akan menciptakan masalah, maka sebaiknya dilakukan pemotongan terhadap biaya iklan. Salah satu cara terbaik untuk mengatur biaya adalah dengan memahami bahwa terdapat banyak jenis, yaitu biaya dapat dikenal dari jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, keputusan yang lebih baik dapat dibuat.
Perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam menyusun perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, untuk melakukan evaluasi atas biaya yang terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda, maka biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel diperlukan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, perhitungan biaya overhead, predeterminasi, dan analisis varians. 2. Perhitungan biaya langsung dan analisis varians. 3. Analisis titik impas, serta analisis biaya volume dan laba. Yang keempat, analisis biaya diferensial dan komparatif. 5. Analisis maksimisasi laba dan minimisasi biaya jangka pendek. 6. Analisis anggaran modal. Dan yang terakhir yaitu analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan area produk dan pelanggan. Dalam penentuan harga pokok berdasarkan perilaku biaya, untuk menggambarkan hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan, umumnya dinyatakan dengan fungsi biaya, yaitu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Total biaya adalah seluruh biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan produk atau jasa yang terdiri dari unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Total biaya tetap yang diperhitungkan sesuai dengan biaya diskresioner yang telah disepakati berdasarkan standar produk atau jasa yang dihasilkan. Sementara total biaya tetap diperoleh dari perkalian biaya per unit yang ditetapkan dengan volume aktivitas yang terjadi. Dengan demikian, persamaan matematis dapat dirumuskan yaitu Y sama dengan A plus B kali X, di mana Y adalah total biaya, A total biaya tetap, B harga per unit, dan X adalah volume aktivitas. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya sistem biaya tradisional versus biaya standar. Yang pertama, biaya tradisional. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Kelemahan lainnya yang terkait dengan penggunaan sistem biaya tradisional untuk tujuan pengendalian adalah bahwa satu-satunya dasar untuk pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini dengan kinerja dari periode sebelumnya. Yang kedua, sistem biaya standar. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar sangat membantu perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan, yaitu dalam A. Penetapan anggaran. Dengan adanya biaya standar, maka penyusunan anggaran untuk volume dan bauran produk dapat disusun dengan cepat dan lebih andal. Yang B. Pengendalian biaya. Hal ini dilakukan dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Pengendalian biaya yang efektif tergantung pada pemahaman manajemen atas proses pemicu biaya dan motivasi karyawan yang mengendalikan proses tersebut. Dalam hal ini, standar menyediakan informasi sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil operasi yang aktual.
C. Penyederhanaan prosedur perhitungan biaya dan percepatan penyusunan laporan biaya. Biaya standar menyederhanakan perhitungan biaya dengan mengurangi pekerjaan karena standar yang lengkap mencakup semua elemen biaya produksi. D. Pembebanan biaya kepersediaan produk dalam proses dan produk jadi. Beberapa perusahaan tidak menggunakan biaya standar untuk perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang E. Penetapan penawaran biaya kontrak. Perhitungan biaya yang terjadi untuk suatu kontrak akan lebih mudah menggunakan biaya standar atau jika akan memproduksi suatu produk yang spesifik. Selanjutnya, sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun untuk mencakup sejumlah jangkauan aktivitas dan digunakan untuk pengembangan biaya yang dianggarkan pada titik maupun dalam rentang waktu tersebut untuk diperbandingkan dengan biaya aktual yang disertakan. Anggaran fleksibel dibuat untuk suatu rentan aktivitas, bukan hanya untuk satu tingkat aktivitas saja, dan pada intinya merupakan serangkaian anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda. Idealnya, anggaran fleksibel disusun setelah kita memiliki analisis secara terperinci terkait dengan bagaimana setiap biaya dipengaruhi oleh perubahan kegiatan. Anggaran fleksibel memiliki banyak kegunaan, baik sebelum maupun sesudah periode bersangkutan. Terdapat hubungan yang penting antara penganggaran fleksibel dan sistem biaya standar, yaitu taksiran sistem biaya standar menginventarisasi selama periode pada jumlah anggaran fleksibel. Ingat bahwa anggaran fleksibel adalah anggaran biaya per unit, dikalikan dengan jumlah unit aktual. Oleh karena itu, sistem biaya standar menjawab pertanyaan seperti apa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca akan terlihat jika biaya-biaya dan masukan atau input per unit harus direncanakan dengan tepat pada tingkat keluaran atau output aktual yang dicapai atau unit yang dibuat dan unit yang dijual. Selanjutnya, compatibility dengan konsep teori organisasi modern. Salah satu aliran besar dalam teori organisasi adalah teori modern, yang seringkali disebut juga analisis sistem. Teori modern adalah multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, berikut langkah pengendaliannya. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada masing-masing individu. Yang ketiga, pengisian posisi staf pusat tergantung jawaban dan dengan individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencakup untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, menciptakan jalur komunikasi antar pusat penanggung-jawaban dan organisasinya, serta lingkungan eksternal jika diperlukan. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa terdapat informasi yang mencakup relevan dan tepat waktu selama alur komunikasi. Yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengikut dan mengevaluasi kinerja terkait tujuan organisasi dan memberikan umpan mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan atau kinerja. Selanjutnya, pengendalian biaya. Pengelompokan biaya ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai yang pertama yaitu biaya teknik. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Yang kedua, biaya yang berkomitmen atau biaya kapasitas
adalah sejumlah biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi atau tanpa memerdulikan tingkat aktivitas dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Yang ketiga, biaya diskresioner atau biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik atau biasanya tahunan berkaitan dengan jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan di antara input atau yang diukur dengan biaya atau output yang diukur dengan pendapatan atau tujuan lainnya. Biaya-biaya ini meliputi biaya seperti periklanan, audit, dan jasa konsultasi manajemen, serta pelatihan sumber daya manusia. Dari ketiga perbedaan biaya tersebut penting bagi manajemen karena setiap jenis biaya memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Beberapa situasi dalam pengambilan keputusan diantaranya yang pertama, keputusan bauran produk. Ketika dihadapkan pada keputusan mengenai bauran produk, seorang manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya akan jauh lebih mampu menentukan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi, hanya karena penjualannya menguntungkan produk yang lain. Kemudian yang kedua, ada penentuan harga produk baru. Produk baru pada umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Kemudian yang ketiga ada penetrasi pasar. Manajer dalam menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk menentukan harga ketika mereka bermaksud untuk memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode yang mana terdapat penurunan permintaan. Yang keempat ada penghapusan produk. Dengan mengetahui hubungan antara biaya, volume laba, dapat menyadari bahwa selama suatu produk atau lini produk atau pasar tertentu menghasilkan pendapatan jangka pendek yang melebihi biaya variabel, maka produk atau lini produk tersebut memberikan kontribusi terhadap penyerapan biaya tetap atau terhadap laba, terutama jika penjualan sudah melebihi titik impas. Kemudian yang kelima ada pesanan khusus. Selama pesanan khusus tidak melibatkan perubahan utama dalam proses produksi dan selama perusahaan memiliki kapasitas yang belum digunakan, maka harga penjualan berapapun di atas biaya variabel akan memperbaiki profitabilitas secara keseluruhan. Yang keenam, ada kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Semakin tinggi margin kontribusi dari produk atau lini produk yang dipromosikan atau diiklankan, maka semakin besar manfaat bersih potensialnya. Yang ketujuh, ada keputusan mengurangi biaya. Jika harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui seberapa besar biaya variabel yang diizinkan pada volume operasi saat ini. Jika tujuan mencapai tingkat laba tertentu harus tercapai. Pengetahuan ini akan mendorong manajemen untuk sangat waspada terhadap biaya dan juga memperkenalkan alat dan prosedur yang menghemat biaya. Next. Selanjutnya yaitu ada aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama ada penetapan standar. Raymond Mills dan juga Roger Van mengemukakan bahwa terdapat 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan dalam cara yang
sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis, bukan arbiter. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Yang keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Yang kedua, yaitu ada partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris yang menggunakan teori disonansi kognitif, digunakan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai mengapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Yang ketiga, ada standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Yang keempat, ada penyerapan overhead. Dalam praktik umum, untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, ada alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Fremgen dan Xu S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu meliputi biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Selanjutnya ada analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varian karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut akan dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Kemudian ada keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varian ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Kemudian ada aspek perilaku, di mana komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, ketatan pemaksaan, dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi merupakan penjelasan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.